Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam satu hati. Perkenalkan, nama saya Arya Triwicaksono dari SMK Muhammadiyah Imogiri. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan bagaimana langkah yang harus dilakukan saat melaksanakan pemeriksaan tekanan bahan bakar, serta bagaimana langkah yang harus dilakukan saat melaksanakan riset ECM. Nah, sebelum kita melaksanakan pemeriksaan tekanan bahan bakar, saya di sini akan menyampaikan peralatan yang akan dibutuhkan dalam proses pelaksanaan pemeriksaan tekanan bahan bakar. Yang pertama, multitester. 2. Fuel pressure gauge. 3. Obeng plus. 4. SCS atau short connector service. 5. Kain atau macun. Peralatan yang terakhir adalah BPR atau buku pedoman reparasi. Marilah kita melaksanakan proses pemeriksaan tekanan bahan bakar. Pastikan kunci kontak pada posisi off. Langkah yang kedua, ukur tegangan baterai sepeda motor menggunakan multitester. Hasilnya 11,86 volt. Dikarenakan masih kurang dari standar, maka kita harus mengganti terlebih dahulu sebelum melaksanakan pemeriksaan tekanan bahan bakar. Langkah selanjutnya, lepaskan soket pada pompa bahan bakar. Kemudian, hilangkan tekanan yang ada pada saluran bahan bakar dengan cara hidupkan mesin sepeda motor sampai mesin mati dengan sendirinya. Setelah itu, putar kembali kunci kontak ke posisi off. Lalu, lepaskan terminal negatif baterai menggunakan obeng plus. Selanjutnya, lepaskan selang pompa bahan bakar dari pompa bahan bakar. Dan jangan lupa, berikan kain macun agar noda bensin yang keluar dari selang bahan bakar tidak tumpah kemana-mana. Setelah selang bahan bakar terlepas, langsung saja pasangkan fuel pressure gauge pada pompa bahan bakar dan selang bahan bakar yang menuju injektor. Pastikan pemasangan fuel pressure gauge terpasang dengan baik dan benar. Langkah selanjutnya, pasang soket yang menuju ke pompa bahan bakar. Lalu, putar kunci kontak ke posisi on. Langkah selanjutnya, nyalakan mesin sepeda motor untuk mengetahui berapa tekanan pada posisi idle, pada posisi menengah, dan pada posisi putaran tinggi. Bandingkan dengan ukuran standar yang ada pada buku pedoman reparasi. Untuk ukuran standar pada buku pedoman reparasi adalah 263 sampai 316 kPa. Apabila hasil ukur kurang dari standar, maka terdapat kerusakan seperti 1. Tegangan pada baterai kurang dari standar. 2. Filter bahan bakar kotor atau tersumbat. 3. Pompa bahan bakar lemah. 4. Fuel regulator lemah. Setelah yakin tekanan pada bahan bakar sesuai dengan standar, maka kita akan melepaskan fuel pressure gauge dari saluran sistem bahan bakar. Nah, langkahnya sebagai berikut. Pertama, lepaskan soket yang menuju pada pompa bahan bakar. Kemudian, hilangkan tekanan yang ada pada saluran bahan bakar dengan cara menyalakan mesin sepeda motor sampai mati dengan sendirinya. Setelah mesin sepeda motor mati, putar kembali kunci kontak ke posisi off.
Lalu lepaskan terminal negatif baterai. Langkah selanjutnya, lepaskan fuel pressure gauge dari saluran sistem bahan bakar. Setelah fuel pressure gauge terlepas, pasangkan kembali selang bahan bakar ke pompa bahan bakar. Pastikan pemasangan selang bahan bakar secara baik dan benar. Setelah itu, pasang kembali soket yang menuju ke bahan bakar. Kemudian pasang terminal negatif baterai. Marilah kita coba kinerja sistem injeksi pada putaran idle, putaran menengah, sampai putaran tinggi. Demikian pemeriksaan tekanan bahan bakar. Kemudian akan kita lanjutkan ke proses pelaksanaan reset ECM. Sebelum kita melaksanakan reset ECM, kita harus memeriksa dulu apakah terjadi kerusakan pada sistem injeksi atau tidak. Langkah pemeriksaannya dengan cara putar kunci kontak ke posisi on, lalu lihat kedipan yang ada pada lampu mil. Apabila terjadi kedipan, maka kita harus memperbaiki dulu komponen yang mengalami kerusakan. Apabila tidak terjadi kedipan, maka kita bisa langsung melakukan reset ECM. Langkah yang pertama, cari letak DLC atau data link konektor sepeda motor. Letaknya ada pada di sekitar aki. Kemudian lepaskan penutup DLC, lalu pasangkan SCS ke DLC. Pastikan pemasangan secara baik dan benar. Kemudian putar kunci kontak ke posisi on. Lalu kita lihat memori yang tersimpan pada ECM dengan melihat kedipan yang ada pada lampu mil. Kedipan terlihat 12 kali, berarti terjadi kerusakan pada injektor. Setelah mengetahui kerusakan, maka kita dapat melaksanakan reset ECM dengan cara matikan dulu kunci kontaknya, kemudian on-kan lagi, lepaskan SCS konektor dari DLC. Tidak boleh dari 5 detik, pasangkan kembali. Setelah itu, kita lihat kedipan yang ada pada lampu mil. Reset ECM dikatakan berhasil apabila kedipan pada lampu mil secara kontinu atau terus-menerus. Demikian tadi pelaksanaan pemeriksaan tekanan bahan bakar dan reset ECM yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. SMK bisa, SMK hebat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.